Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur dan tentunya kita hanturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita berada di tempat yang mulia ini guna melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Tak lupa juga kita selalu menghanturkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya yang telah memperjuangkan Islam ini sampai hari ini kita bisa merasakan nikmat Islam itu. Semoga di akhir nanti kita bisa memasuki surga-Nya Allah secara bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita beranjak ke susunan acara pada Jumat hari ini, terlebih dahulu ada beberapa maklumat yang perlu kami sampaikan, yaitu kas Jumat yang lalu sebesar Rp1.274.000. Adapun pengeluaran rutin setiap Jumat sebesar Rp496.000. Dan beli cat, semen, besi lolo dan paku sebesar Rp1.700.000, sehingga saldo sampai hari ini sebesar Rp19.987.000. Itulah tadi laporan saldo kas Masjid Al-Muhajirin. Baiklah, kita beranjak ke susunan acara pada Jumat hari ini, yaitu Khotib Al-Ustadz Muhammad Yusuf SPDI MPDI sekaligus imam sholat Jumat. Adapun muazin Saudara Anugrah. Itulah tadi susunan acara pada Jumat hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Ustadz kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
هيا على الفلاح هيا Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan wa laqad atayna luqmanal hikmah anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Qala aidan fa in atazanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita membayangkan, merenungkan ketika dalam suatu masa, dalam satu waktu, di bawah ketidaksadaran kita, Allah subhanahu wa ta'ala mencabut seluruh nikmat yang ada pada diri kita. Maka di saat itu, di masa itu, di waktu itu, terjadilah perubahan status diri kita. Tadinya kita disebut manusia, lalu ketika Allah mencabut seluruh nikmatnya, maka di saat itu kemudian kita berubah status menjadi jenazah. Maka di kesempatan yang mulia ini tidak ada kata lain kecuali mari terus kita mensyukuri segala nikmat yang Allah masih titipkan kepada kita dan yang menjadikan kita masih disebut sebagai manusia. Kemudian
Kita juga selalu mengharapkan sepeninggal kita di dunia yang fana yang singkat ini, kemudian kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Maka seluruh umat Islam, seluruh umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendambakan bersama-sama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah. Maka di kesempatan yang mulia ini, mari kita terus memperbanyak sholawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya bermunajat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, di mana tidak ada lagi syafaat selain dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kita semua menyadari bahwa keberadaan manusia di dunia ini hanyalah sementara, dan tempatnya lah untuk bekerja sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik bekal yang kita raih adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua menyadari bahwa status sosial yang dimiliki, pangkat, harta, dan jabatan yang ada pada diri kita, itu semua kita akan tinggalkan, dan yang menjadi mulia di sisi Allah nanti adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah Jumat rahimakumullah, beberapa hari ini kita menyaksikan di berbagai media saudara-saudara kita di Jawa, wabil khusus di satu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala di Kabupaten Cianjur telah atau sedang menguji mereka dengan musibah yang menurut pandangan mata kita itu sangat besar, tapi sesungguhnya di mata Allah Subhanahu wa taala musibah itu hanyalah kecil saja. Oleh karena itu, sebagai sesama umat manusia, wabil khusus sebagai sesama umat Islam, mari kita menaruh simpati, mari kita memberikan empati kepada saudara-saudara kita yang menurut media, baik itu media cetak maupun media sosial, sudah kurang lebih 300 sampai 400 saudara-saudara kita itu kembali keharibaan Allah atas musibah tersebut. Dan juga kita berdoa, mudah-mudahan mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atas musibah itu, mereka mati, mereka berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita pun juga berdoa, mudah-mudahan daerah kita ini, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dan pada umumnya Indonesia, terhindar dari segala macam mara bahaya atau musibah-musibah sebagaimana yang kita saksikan selama ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita melihat sepintas sejenak musibah-musibah atau ujian-ujian yang Allah telah berikan, yang Allah telah nampakkan kepada kita, baik itu musibah yang kecil maupun musibah yang dalam skala besar, itu sebenarnya kita bisa mengevaluasi diri kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan ujian kepada kita untuk menguji mana sebenarnya hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman, dan mana hamba-hamba Allah yang sebenarnya setengah bahkan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah sedang menguji betapa kita bisa mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan sebelum Allah mencabut atau memberikan musibah atau ujian kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terkadang kita dalam setiap gerak-gerik kehidupan kita tanpa menyadari kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita cenderung untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebesar dan sekecil apapun yang kita miliki, itu tidak terlepas dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang menyia-nyiakan apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut, barulah kita muncul penyesalan, bahkan kita mencaci Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah kehilangan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan sebelumnya. Sebagai contoh misalnya dalam kehidupan kita, makanan yang kita sajikan atau yang kita makan setiap waktu, kadang-kadang kita tidak bersyukur. Kita tidak memanfaatkan makanan itu dengan sebaik-baiknya. Kita tidak makan dengan baik, masih banyak yang tersisa. Akhirnya kita tergolong orang yang mubazir. Tetapi ketika kita merasa kesulitan untuk mendapatkan makanan, maka kemudian kita mencaci Allah Subhanahu wa taala karena kita merasa Allah tidak adil kepada kita, sehingga kita tidak mendapatkan makanan. Padahal sebelumnya Allah telah memberikan makanan yang begitu berlimpah kepada kita, tetapi di saat itu kita terlupa untuk memanfaatkan makanan tersebut dengan sebaik-baik. Allah menganugerahkan buah-buahan yang begitu berlimpah dengan berbagai musim, musim rambutan, musim durian, dan musim buah-buahan yang lainnya. Salah satu ketidaksyukuran kita terhadap buah-buahan tersebut, kita memetiknya sebelum buah tersebut itu matang atau masak, lalu kemudian kita tidak menikmatinya dengan baik. Di mana kita temukan penjual-penjual buah-buahan sebelum masanya untuk dipetik, mereka sudah petik, dan ketika kita tidak memakannya, ketika kita memakannya, maka kita tidak menemukan kelezatan dari buahan tersebut. Karena mengapa? Sebelum masanya dipetik, penjualnya sudah memetiknya lebih dahulu. Ini adalah bentuk rasa ketidaksyukuran kita atas buah-buahan yang Allah berikan kepada kita, karena kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kalau kita mensyukuri nikmat, artinya kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya nikmat yang Allah berikan, baik itu yang dalam bentuk zahir, yang kelihatan dengan kasat mata, maupun yang tidak kelihatan dengan kasat mata, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat kepada kita. Tetapi apabila kita tidak mensyukurinya dalam arti mengkufuri, artinya menyalahgunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka tunggulah azab Allah yang pedih itu. Kita kadang-kadang bertanya-tanya, kenapa musim durian 1-2 tahun tidak berbuah? Kenapa rambutan tiba-tiba 1-2 tahun tidak berbuah? Dan buah-buah yang lainnya tidak berbuah. Boleh jadi itu Allah menghentikan untuk kita mengevaluasi diri, bahwa ketika Allah memberikan buah tersebut, kita ini tidak memanfaatkannya dengan baik, dalam arti kita tidak memetiknya pada masa atau waktu yang sudah tepat. Oleh karena itu, berkaca atau mengambil contoh dari musibah-musibah
yang Allah berikan atau yang Allah timpakan kepada saudara-saudara kita. Selain kita menghadirkan rasa simpati, kita mendoakan mereka mudah-mudahan Allah senantiasa menghentikan musibah tersebut, karena tidak ada satupun manusia yang mau terus-menerus dalam musibah tersebut. Di samping itu juga selain doa, mari kita berempati. Berempati dalam hal ini, kalau kita memiliki sedikit rezeki, apakah itu dalam bentuk uang dan lain sebagainya, yang bisa dengan bantuan kita itu bisa meringankan beban yang mereka hadapi, yang mereka tanggung, maka itulah dalam bentuk empati kita. Dan yang paling terpenting adalah jangan kita merasa bangga karena saudara-saudara kita di sana sini telah tertimpa musibah, lalu kemudian kita merasa bangga di tempat kita ini tidak terjadi musibah. Boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji kita, sedang menunda musibah itu, lalu kemudian sedang menguji kita. Apakah suatu ketika Allah menimpakan musibah tersebut, sejauh mana tingkat kesyukuran kita dan tingkat kekufuran kita kepada nikmat-nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita. Dan apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudara kita di sana sebenarnya bisa menjadi pendorong motivasi buat kita untuk menjaga keseimbangan alam. Karena kita kadang-kadang menjadikan alam sekitar kita itu ya tidak adil. Kita dengan sembarangan menggunakan alam, menggunakan lingkungan kita yang seharusnya sudah melewati apa yang seharusnya kita lakukan, dan itu bagian dari mengkufuri nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Mari kita memperbanyak bersyukur, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah. Dan ingatlah ketika Luqman menasihatkan kepada anak-anaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya fa innama yashkur li nafsih, kalau kamu mensyukuri nikmat Allah maka kembalinya kepada kamu sendiri. Kesyukuran kita kepada Allah itu bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kembalinya untuk diri kita sendiri. Tetapi waman kafaro, kalau kamu tidak bersyukur atau mengkufuri nikmat-nikmat Allah, fa innallaha ghaniyun hamid, maka sesungguhnya Allah maha kaya. Allah tidak membutuhkan kesyukuran-kesyukuran yang kita berikan itu, atau tidak kita syukuri membuat Allah itu jatuh miskin atau tidak memiliki apa-apa. Justru kitalah ketika kita tidak bersyukur atau mengkufuri nikmat Allah, nikmat-nikmat Allah itulah yang semakin atau sewaktu-waktu Allah akan mengambilnya, dan kitalah yang akan jatuh miskin. Jadi dengan kesyukuran yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga akan kembali kepada kita semua. Ketika kita memanfaatkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, maka sesungguhnya kita sedang merawat nikmat itu dan kembalinya untuk kita. Ketika kita memetik buah-buahan itu pada masanya, maka sebenarnya kembali juga kepada kita. Kita akan menikmatinya dengan baik, buahnya manis, dan kita akan merasakan puas dengan memakan buah-buahan yang waktunya untuk dipetik. Tapi coba kalau kita petik belum masanya, belum waktunya untuk dipetik, maka semua yang merasakan buah tersebut itu akan tidak puas dengan menikmati buah yang dipetik sebelum masanya. Begitu juga nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada kita, seyogianya, sepantasnya mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena ketika kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya,
itu juga akan kembali kepada kemaslahatan pada diri kita, kepada diri manusia. Sekali lagi, mari kita senantiasa membangun simpati dan empati terhadap saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, dan terus kita berikhtiar selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjauhkan diri-diri kita, saudara-saudara kita, dan lingkungan kita dari musibah-musibah sebagaimana musibah itu telah ditimpakan kepada saudara-saudara kita di sana. Dan mudah-mudahan di sisa-sisa kehidupan kita yang singkat ini, dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu yang kelihatan secara kasat mata maupun terlihat oleh mata kepala kita, kita memanfaatkannya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana walakal hamdu walakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jazadina wa ziyadatan fil ilmina barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mautina wan najata minan nar afwal innal hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.